Jadi bos sekalian, kalau Anda mau nilai, ini ilmu lama sih, tapi saya pernah diajarin. Jadi Anda mau nilai perut Anda bagus atau tidak, bisa pakai kunyit loh. Caranya gimana? Kemarin ada ibu-ibu di IG saya itu kayaknya dibilang nggak suka banget kalau saya bilang tumbuhan itu bisa menyembuhkan. Saya katakan iya, cuma saya nggak mau debat aja. Orang kemarin saya pergi dengan seorang guru saya juga, dia membuat sebuah teknologi dan dia bukan orang kemarin sore, doktor. Penelitian ada 11 penelitian yang dia di situ membuat satu obat yang subhanallah orang kanker itu udah bolong, coba daerah payudara itu bisa tumbuh lagi dagingnya. Apa ceritanya itu? Dan itu di depan dia presentasi begituan di depan para dokter juga. Kenapa saya katakan ini? Jadi pahami baik-baik kata-kata saya ini, ya, supaya nggak muncul lagi, dokter, amankah saya minum kunyit tiap hari? Orang nanya beginian, tapi antibiotik masuk terus, betul? Dia nggak nanya, amankah antibiotik? Baik, saya tanya. 30 tahun yang lalu, Bapak sekalian, negara kita ini, ya, dunia lah, autoimun tuh jarang loh, betul nggak? Autoimun tuh jarang, lupus ya, atau mungkin rheumatic arthritis jarang banget. Muncul gara-gara apa? Gara-gara penggunaan obat-obat sintetik, obat kimia. Salah satunya apa? Antibiotik, analgetik. Saya bukan anti itu ya. Saya ngomong ini bukan anti dengan obat-obatan kimia, bukan. Tapi kadang-kadang saya melihat over usage, terlalu berlebihan penggunaannya. Orang dikasih antibiotik membunuh biota dalam perut kita, dalam tubuh kita. Tapi kita nggak disuruh tuh makan sayur, makan buah, makan madu. Untuk apa? Untuk probiotiknya. Ada kan ngomongin kayak begitu? Kalau Anda makan antibiotik nggak ada. Itu loh masalah kita tuh. Dan abis itu nanya lagi, amankah saya minum jahe? Kan pertanyaan ibarat kata Anda naik pesawat, di depan pesawat sudah take off, sudah airborne, sudah cruising, Anda tanya sama pilotnya, Pak pilot punya license nggak untuk terbangin kami? Itu yang terjadi zaman sekarang. Anda kayak nanya ini, ibarat nanya lebih aman makan antibiotik daripada makan kunyit. Ini masalah besar. Paham ya? Kalau kecuali si fulan atau fulanan tadi memang mengklaim dirinya buatan pabrik, silakanlah, nggak usah dibahas kalau itu. Untuk menjadi khalifah itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan pertamak, aftur. Di mana Allah ciptakannya? Di beliau-beliau ini. Paham ya? Jadi jangan tanya lagi dengan saya, amankah minum beginian? Gak aman. Kalau ada ibu-ibu tanya sama saya, dokter, kunyit itu kan bisa bikin mandul. Iya, kalau ente minumnya seember, saya bilang. Nggak ada juga orang-orang. Jadi ibu-ibu coba tanya, berapa banyak kalau Anda masak, apakah Anda pernah nimbang bawang putih, bawang merah, ditimbang nggak? Pakai feeling doang kan? Terus orang keluarga Anda kira-kira banyak masalah nggak gara-gara makan itu? Fine-fine aja tuh. Ini judulnya nampar-nampar dulu ya, biar sadar. Saya tuh kadang-kadang kesel banget gitu, ada orang tanya, nanti kan bubuknya masuk ginjal. Masuk ginjal dari mana? Minum aja, asal bener ya, asal bener minumnya. Madu, apalagi madu, terutama madu tuh panjang lebarnya minta ampun ya, takut banget minum madu. Allah bilang apa? Syifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syartahtil mijam wa kaidinar. Kata Allah, kesembuhan, kata Nabi SAW ya, kata Nabi kesembuhan itu 3, minum madu, asal bener madunya. Nanti habis itu tanya sama saya, dokter, madu yang benar itu gimana? Baik, saya jawab secara hadis. Madu yang benar adalah madu yang sanadnya jelas, rawinya jelas, matannya jelas. Yang ngaji biasa paham dengan kata-kata ini. Udah gitu aja. Ya. Madu yang benar itu apa? Madu yang sanadnya jelas, matannya jelas, rawinya jelas. An Abi Fulan, gitu kan. Dari mana sanad madunya? Nah, ilmu ini namanya sama sekarang namanya apa? Ada satu ilmu namanya blockchain. Blockchain ini kalau Anda pelajari, Anda harus tahu dulu yang bikin atau yang nanam. Katakanlah di sini ada semangka. Yang nanam semangka ini, waktu dia bikin semangka atau dia nanam semangka, dia baca bismillah nggak? Loh, pusing kan? Sebab kalau dia nggak baca bismillah dan kita pun yang makan tidak membaca bismillah, maka hilang keberkahannya. Kan gitu. Jadi
Petani yang baik adalah petani yang apa? Yang dia mau, ya kita mau petani pedagang segala macam. Dia orang-orang yang mengucapkan basmalah bla bla segala macam lah gitu kan. Ketika dia memulai menanam atau memanen dia punya hasil pertaniannya gitu loh. Ya. Jadi kalau kita ya gini, saya ada satu kata-kata yang baik. If you want to cure someone, kalau Anda mengobati seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda mengobati seseorang, kalau Anda sekarang mau sehat, maka kata kunci apa? Stop apa yang membuat Anda sakit. Apa yang membuat kita sakit? Mari kita bahas. Baik, orang tua kita zaman dulu makan nasi nggak? Makan. Pembicara minum dulu. Haus. Ini jusnya enak banget, sumpah, masya Allah. Enak banget, manis dan tanpa gula. Isinya semangka, kurma, nanas. Enak banget, serius. Kalau diminum gitu ya, masya Allah. Ini sehat nggak? Sehat, tapi kalau saya bikin dari internet langsung saya minum jauh lebih sehat. Lebih sehat lagi gimana? Anda ambil petik dari pohon, Anda blender atau Anda makan, itu jauh lebih sehat. Kenapa? Saya pernah ngukur kadar antioksidan pada buah-buahan. Jadi buah yang saya beli di pasar itu sama buah yang saya baru petik itu ternyata kadar antioksidannya beda banget, jauh banget. Ya, makanya saya sering sampaikan kalau Anda punya halaman, tanah luas gitu kan, itu tanamlah buah dan sayuran. Tinggal petik, tinggal makan, Anda dapat kebanjiran antioksidan. Jadi semakin banyak radikal bebas dalam tubuh kita, maka semakin banyak masalah. Dan konsep yang saya bawa di mana-mana sebenarnya itu konsep sederhana, benerin perut. Kenapa banyak orang? Ada banyak ibu-ibu cerita ke saya, pokoknya jamaah IG lah, judulnya jamaah IG. Dia minum apa ya? Minum jeruk nipis, minum madu, sama dikasih garam gitu. Bukan hanya emahnya yang hilang loh, banyak yang badan itu diperbaiki semua. Kenapa? Karena itu kandungan enzimnya tinggi banget. Ya, ini struktur apa? Ini struktur dari ini kunyit. Jadi ada beberapa negara, 5 atau 6 negara ya. Pertama di Greek, di Yunani, kemudian di California, kemudian di Okinawa. Ada 3 saya lupa. Ternyata Okinawa itu salah satu negara atau bukan negara, dia provinsi di Jepang. Usia harapan hidup penduduk Okinawa sebagian besar 80 tahun ke atas dan mereka sangat amat sehat. Ternyata ini ada yang neliti, ternyata salah satu rahasianya juga adalah karena penduduk Okinawa sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Sangat tinggi kunyit. Dan kunyit kalau Anda baca literatur, jadi publikasi atau jurnal tentang kunyit itu banyak yang minta ampun. Dan kunyit adalah salah satu produknya Allah yang dia bisa mengaktifkan gen anti penuaan. Kunyit, masya Allah kan? Hanya kunyit doang. Nanti kapan-kapan saya mau bikin kajian khusus membahas tentang kunyit. Dahsyat, baru kunyit doang. Dan nanti mudah-mudahan tidak lagi yang tanya, amankah minum kunyit? Ya, semua dari Allah pasti aman, kecuali dilarang. Dan lihat, tanda-tandanya Allah memberikan itu baik. Jadi kita bisa membaca kata Allah dalam surat Fussilat apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an adalah benar. Saya tanya, banyakan mana pisang sama anggur? Banyak pisang loh. Maka makan pisang. Anggur susah dapat kan? Banyakan mana katakanlah misalkan rambutan misalkan sama cempedak. Kalau lagi musim ya banyak rambutan. Jadi Allah memberikan musim-musim tadi teman-teman sekalian, sebenarnya fungsinya apa? Setiap buah-buahan punya kandungan yang berbeda. Ya, di situ kita bisa baca. Ada satu dokter dia bilang jangan sensitif dengan garam. Garam itu banyak mineral, asal garam bermineral. Kata kuncinya. Jangan percaya sama dogma. Termasuk ini. Jadi misalnya kalau Anda mau nilai, ini ilmu lama sih, tapi saya pernah diajarin. Jadi Anda mau nilai perut Anda bagus atau tidak bisa pakai kunyit loh. Caranya gimana? Ini kunyit Anda belah kayak begini, lalu Anda tempelkan di sini.
di kuku. Lalu setelah bukan tempel, diusap ya. Lalu Anda di gini, kalau seandainya kata guru saya ya, ini ilmu tradisional. Jangan tanya jurnalnya. Kalau seandainya masih kuning di kuku Anda, maka pencernaannya masih baik. Saya pernah nyoba ke beberapa orang yang memang gangguan pencernaan, ternyata bener. Jadi orang yang gangguan pencernaan, saya ini begini kan, terus langsung saya usap, hilang loh kunyitnya. Kalau saya kan nggak hilang, makanya saya berani ngomong. Gitu. Cobain ya. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai detik ini saya katakan, dunia pengobatan barat yang diagung-agungkan dunia saat ini, sampai detik ini, ingat baik-baik kata saya, sampai detik ini dunia pengobatan barat gak bisa ngurusin diabetes. Betul? Orang harus minum obat seumur hidup. Pertanyaannya, apa Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang gak menciptakan obat diabetes di atas buminya ini? Pasti ada. Sampai detik ini darah tinggi gak bisa diobatin. Masa harus minum obat seumur hidup? Apa Tuhan tidak menciptakan obatnya? Allah tidak kasih tunjuk kepada kita. Kenapa? Manusianya jahil, zolim. Bahkan ada guru saya mengatakan, salah satu guru herbal saya, dikatakan minum air kelapa itu. Air kelapa itu, dok, kalau ketemu pasien darah tinggi suruh minum air kelapa. Air kelapa apa? Air kelapa yang masih muda. Yang apa? Karena beliau seorang ilmuwan. Dia katakan air kelapa yang dagingnya masih halus banget. Ya, mau kelapa hijau, mau kelapa biasa, masih halus banget itu, minum tiap hari 1 buah. 3 bulan tensinya bisa turun insyaallah. Proven. Kenapa? Air kelapa itu adalah isinya apa? Asam amino. Asam amino isinya. Dan air kelapa itu teman sekalian, kalau kita lihat dalam air kelapa kan ada mineral nggak? Ada. Tapi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka sifatnya nano, kecil. Gitu loh. Maka air kelapa itu salah satu air yang sangat steril dan mengandung asam amino tinggi dan isokinetik yang sangat, dan sangat isotonik dengan badan kita. Itu air kelapa. Produk ciptaan Allah. Dan luar biasa lagi kalau air kelapa itu teman sekalian, Anda campurkan dengan rimpang, dia akan jadi detox yang luar biasa. Air kelapa Anda blender sama kunyit, coba efeknya nanti apa? Lihat aja, darah akan bersih, menstruasi akan baik, pencernaan akan membaik. Air kelapa di blender sama kurma, di blender sama jahe. Nah, caranya gimana? Air kelapa di blender ya, blender gitu, nanti jangan disaring, tapi tunggu dia mengendap sendiri. Kata guru saya begitu. Tunggu dia mengalir sehingga nanti kandungan dari katakan air kelapa tadi, mineralnya ketemu dengan jahe, kunyit segala macam tadi, itu akan turun yang endapan atau mungkin molekul yang senyawa gedenya, yang Anda minum tuh yang bagian tengahnya. Paham ya? Gitu. Tinggal Anda topping aja. Toppingnya pakai apa? Jahe boleh, kunyit boleh, macam-macam, bisa diubah-ubah. Bahkan ternyata air kelapa ketemu sama habatus sauda itu akan jadi detox paling baik untuk badan kita. Air kelapa ketemu dengan habatus sauda. Ya, tambahkan sedikit dengan kurma atau kasih madu. Itu akan jadi detox yang terbaik untuk badan kita. Ya. Jadi itu softwarenya. Ya, kita bicara software. Itu tadi loncat sedikit ya. Jadi ada puasa, ada sholat, ada sedekah. Semua syariat itu sebenarnya secara umum menyehatkan. Ya, maka kerjakan itu dengan baik. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi-pagi itu bagusnya gimana? Pagi-pagi saya katakan sekali lagi, pagi-pagi itu sebaiknya mulai sekarang jangan banyak makan. Pagi-pagi. Sarapan itu mulai sekarang jangan banyak makan.
Bagaimana kita ngaturnya sederhana sekali teman sekali. Jadi pagi-pagi itu sebenarnya Anda bisa mengkonsumsi beberapa jenis produk makanan. Ya, yang dia tidak membebani badan kita. Contohnya apa? Nih, misalkan ini kayak teh hijau, ini saya bawa sampelnya aja. Ini teh hijau. Teh hijau ini kalorinya rendah nggak? Hampir-hampir nggak ada kalori. Jadi Anda pagi-pagi itu minum teh hijau boleh nggak? Boleh. Nanti lapar nggak? Pasti lapar. Tenang aja. Kalau sudah lapar, maka apa yang Anda kerjakan? Biarin aja, karena lapar itu biasanya cuma setengah jam. Habis itu tubuh kita akan berubah menjadi singa lapar. Paham? Jadi sehingga nanti apa? Tiba-tiba Anda ngukur berat badan, turun sendiri dia. Kenapa? Yang diakses sama singa tadi siapa? Chillernya. Paham ya? Jadi pagi-pagi kita ngapain? Pagi-pagi Anda atau kita yang dimakan, supaya nanti persiapan siang harinya baik, maka pagi-pagi jangan makan kalori. Kalau Anda tetap pengen makan kalori pagi-pagi, maka cukup 1-2 potong buah. Tapi tidak di jus, tapi Anda makan, kunyah. Caranya begitu, pagi-pagi. Atau kalau enggak, teman-teman makan biji-bijian, kayak begini. Ini kacang. Bubur kacang hijau dok, boleh. Tiap hari nggak boleh. Kalau Anda sekali-kali makan kacang hijau silakan. Tapi karena kenapa? Yang saya dapatkan informasi dari salah satu guru saya, dia katakan kacang hijau itu termasuk estrogenik juga, estrogenik sama kayak kedelai. Laki-laki, saran saya, Anda di sini jangan sering-sering minum susu kedelai. Yang laki-laki ya. Kenapa? Karena hormon testosteron Anda akan didominasi oleh estrogen. Itu. Sehingga nanti apa yang terjadi? Jadi, yang terjadi adalah laki-lakinya lack of leadership. Dia akan kekurangan kepemimpinan gitu kan. Lebay. Mood swing. Ibu-ibu sering nggak dapatin laki-laki yang sekarang baperan? Banyak. Baperan gitu kan kayaknya nggak ada semangat juang gitu. Dibangunin jadi kan Allah katakan rijalu qawwamuna 'alan nisa kan gitu kan. Laki-laki itu pemimpin gitu kan. Pemimpin tuh gagah gitu kan, nggak lebay. Iya, enggak gitu kan. Pemimpin tuh begitu gitu kan. Jadi ini bisa dipengaruhi dari makanan. Jadi kalau tiap hari sang laki-laki tadi makan gorengan, lebay dia. Kok bisa? Bisa. Secara yang saya pahami gitu kan. Karena tepung ada gulanya, kemudian ada apa lagi tuh ya? Ada minyaknya bisa mempengaruhi serotonin yang ada pada usus kita. Kenapa? Moodnya kita dibikin di usus. Moodnya kita dibikin. Maka ada satu istilah namanya good food is good mood. Kalau Anda pengen dapat hari yang bahagia pagi-pagi, maka pagi-pagi jangan makan produk olahan atau produk yang miskin nutrisi. Artinya apa? Kalau Anda pagi-pagi pengen dapat mood yang baik, maka Anda makan yang masih alami. Entah Anda makan buah atau makan kacang kayak begini, atau lebih baik Anda minum kopi tanpa gula. Jauh lebih baik. Kenapa? Moodnya dibikin di perut. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi pagi-pagi Anda mulai paham. Jadi kalau pagi-pagi berarti saya lebih baik gimana? Makanya saya kalau ketika saya sudah ngerti konsep ini, pagi-pagi biasanya saya nggak mau banyak makan. Kapan saya akan makan? Siang biasanya saya akan makan. Tapi kata kuncinya Pak, satu hari kebutuhan kalori kita teman sekalian, satu hari kebutuhan kalori kita ya, dewasa ya, kurang lebih sekitar 2.000-2.200 kilokalori. Nah itu Anda jangan sampai makan kenyang. Adakah rulesnya dari Nabi SAW? Ada. Nabi katakan apa? Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara kan gitu. Jadi makan mulai sekarang bukan untuk kenyang. Karena banyak orang gara-gara kenyang ibadahnya nurun. Makan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Ya, jadi kita makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan untuk kalori saja. Jadi kata-kata ini mudah-mudahan bisa Anda cerna baik-baik. Ketika tubuh kita lapar atau kita lapar, maka tubuh kita butuh nutrisi bukan kalori. Ya, pahami ini baik-baik. Kenapa sekarang banyak kasus stunting? Stunting itu apa? Anak-anak defisiensi gizi. Mulai paham kenapa? Coba lihat, yang dimakan apa sih mereka? Saya kadang-kadang lihat di kampung, saya tinggal di Bekasi gitu kan, saya lihat anak-anak tuh paginya sarapan sudah snack loh. Isinya apa?
penyedap. Sekarang Anda pergilah ke toko supermarket beli roti, lihat roti itu isinya apa sih? Yang kemasan ya. Isinya gula, tepung, mentega sama apa lagi? Ya, kurang lebih itulah. Telur, 4 isinya. Tapi kalau Anda lihat roti zaman sekarang, ingredientnya bisa beberapa paragraf. Betul? Apa isinya itu? Sebagian besar bahan kimia gitu loh. Sebagian besar bahan kimia. Masuk nggak ke badan? Masuk. Dan jadi bagian. Belum lagi kalau kita bicara tepung. Tepung itu kalau boleh saya katakan salah satu salah satu bahan yang kalau boleh saya katakan mulai sekarang hindarilah sering-sering. Jangan sering-sering makan tepung. Tepung yang dikasih minyak, dikasih sayuran namanya apa? Wah. Dari situ nanti teman-teman mulai paham. Kenapa Nabi mengajarkan kepada kita. Baik, kalau ada makanan yang kita makan, lalu kita ngantuk gara-gara makanan tadi, maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya tubuh kita nggak bisa ngolah makanan tadi, atau makan yang dimakan miskin nutrisi. Sekarang misalkan Anda makan nasi, campur gulai, apalah gulai macam-macam gitu kan, campur sayuran yang juga pakai santan, biasanya habis makan tuh ngantuk kan? Kenapa? Karena yang dimakan nggak bisa diolah badan. Kalau tubuh nggak bisa ngolah, maka apa yang terjadi? Tubuh minta istirahat. Itu sebabnya kalau bahasa saya tadi, kenapa makan itu terbaik siang hari, maka Islam mengajarkan supaya makannya baik, supaya tubuhnya siap dengan enzim, maka Rasulullah mengajarkan namanya apa? Tidur siang. Jadi sebelum, katakan Anda makan jam 1 nih, setengah 12 tidur dulu untuk mengistirahatkan enzim. Dan Nabi mengatakan apa? Tidur siang itu adalah untuk persiapan malam hari. Gitu. Maka tidur siang. Biasakan tidur siang mulai sekarang. Berapa lama? Jangan lebih dari 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit. Dokter Hiromisinya salah satu dokter pencernaan di Amerika, dia katakan tidur siang itu perannya salah satunya adalah untuk menguatkan fungsi jantung, kata beliau begitu. Ya. Jadi mulai sekarang bagaimana pola-pola itu Anda kerjakan. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk minuman ya sebulan mungkin anti kanker gitu ya. Ada beberapa jenis minuman yang bisa teman-teman pakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama, kunyit ini. Kunyit ini kalau Anda ketemukan dengan lemon, ngetes masih connect gak? Nyata enggak. Ketika kunyit ini ketemu sama jeruk ya seperti ini, efeknya dia bisa membersihkan liver ya, dia sebagai obat pusing juga bisa ya. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk minuman ya sebulan mungkin anti kanker gitu ya. Nih kunyit sama jeruk nipis. Kemudian ada lagi namanya sini nggak ada, tapi teman-teman bisa dapatkan, namanya beetroot. Beetroot itu buah beet. Buah beet itu kalau Anda nanti blender dicampurkan sama ini juga, dia juga bisa menurunkan tensi ya. Kemudian bisa untuk meningkatkan memperbaiki orang yang anemia ya. Juga Anda bisa tambahkan dengan kurma ya. Nanti buah beet itu kalau teman-teman ada yang anemia atau kurang darah ya, Anda bisa blender sama kurma, campurkan sedikit sama itu. Sama itu tadi yang ini kunyit sama jeruk nipis ini, sedikit Anda tambahkan dengan lada hitam ya, dia bisa meningkatkan penyerapannya. Kemudian ya ini agak jarang, cuman kalau dapat alhamdulillah itu tuh wheatgrass. Wheatgrass itu daun
ya, daun dari gandum itu loh, itu tinggi banget apa tuh namanya, antioksidannya. Kalau nggak ketemu bisa pakai yang hijau-hijau kayak begini nih, brokoli, atau yang salah satu yang tertinggi adalah seledri. Tapi seledri mungkin rasanya emang agak-agak berat untuk dikonsumsi ya. Kalau saya biasanya kalau ketemu itu saya campurin sama apel. Itu bisa nurunkan tensi, kolesterol, tapi dia cepet banget nurunin tensi. Hati-hati dari kalau yang sudah darahnya rendah, hati-hati minum itu. Ya. Ada beberapa jenis ya lemak yang teman-teman juga bisa konsumsi ya. Misal beberapa pilihannya ya. Yang paling bagus alpukat. Ya, jadi alpukat itu jangan beli yang di jus-jus itu. Kalau Anda mau beli yang jus-jus itu, bawa madu dalam tasnya. Jadi nanti pemanisnya pakai madu. Kalau nggak kurma. Ya. Terus minyak VCO itu lemaknya bagus. Ya. Kemudian olive oil atau zaitun salah satu minyak yang paling baik yang mengandung unsaturated fatty acid. Jadi asam lemak tak jenuh itu sangat baik untuk dikonsumsi tiap hari. Jadi kalau teman-teman mulai biasakan malam juga menjelang tidur atau pagi-pagi minum zaitun 1 sendok nggak apa-apa. Kalau nggak bisa minum yang pakai sendok, kapsul juga nggak apa-apa. Ya. Itu beberapa yang kita gampang dapatkan, itu beberapa jenis lemak, ya, beberapa jenis lemak-lemakan yang kita bisa konsumsi. Ya. Bukan berasal dari lemak-lemak yang digoreng kayak tadi saya katakan apa ya, ya produk yang digoreng lah ya. Jadi kalau mulai men-challenge diri Anda, ya jadi mulai men-challenge diri Anda dalam keseharian kita itu salah satunya adalah dengan cara ya menghindari makanan-makanan yang diolah dengan minyak. Ya. Pagi-pagi saran saya jangan lagi makan makanan yang berminyak pagi-pagi. Semua yang berminyak ada digoreng pagi-pagi jangan lagi. Contohnya apa? Ya gorengan. Gitu kan? Nasi goreng apa lagi? Nasinya sudah tinggi gulanya ditambah dengan minyak. Lengket nggak di usus? Lengket. Ya. Seperti itu. Jadi itu minyak. Kemudian apa lagi? Pagi-pagi cobalah untuk tidak mengkonsumsi atau menghindari produk yang banyak atau tinggi gula pasirnya. Ini tips ini sederhana, tapi kalau teman-teman ikutin banyak sekali menang banyaknya kita. Ya. Jadi pagi-pagi kalau Anda pengen minum kopi silakan, tapi jangan pakai gula. Jangan kopi saset. Kopinya kopi bubuk. Ya, kopi bubuk. Minum kopi aja pagi-pagi bisa. Dia termasuk pembakar lemak juga. Itu. Kemudian mulailah mengurangi konsumsi nasi putih. Ya. Mulailah mengurangi konsumsi nasi putih. Diganti dengan apa? Buah juga karbohidrat, nggak masalah. Ya. Kan nasi juga karbohidrat. Ya. Itu. Baik, saya kira mungkin إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني. Assalamualaikum sahabat BP rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas resep JSR Juru Sehat Rasulullah ala Dr. Zaidul Akbar tentang bagaimana mengatasi MAH dan GERD. Sebelum lanjut, yuk bantu channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. kalau orang kena MAH, dispepsia atau GERD, yang saya kasih air jeruk nipis sama madu sama garam. Saya nggak menyetop asam lambungnya. Saya kerjakan adalah memperbaiki enzimnya. Sakit MAH atau yang disebut juga dispepsia adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung
yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Jadi, sakit MAH bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Umumnya, sakit MAH disebabkan oleh luka terbuka yang terjadi di lapisan dalam lambung atau tukak lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan tentu saja dipengaruhi oleh stres. Tips untuk penderita MAH, caranya yakni ketika mengunyah makanan secara perlahan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu baru makan seperti biasa. Selain itu juga harus mengkonsumsi buah-buahan sebelum makan, minum air putih sebaiknya juga sebelum makan. Oke sahabat PP, mari kita langsung saja praktekkan cara membuat resep JSR ala Dr. Jadul Akbar untuk mengatasi MAH dan GERD. Siapkan madunya, madu murni atau madu asli ya, kemudian jeruk nipis, air putih hangat. Ingat, jangan air putih panas ya, cukup hangat saja. Kemudian air putih tadi kita kasih perasan jeruk nipis. Kita pakainya 1 butir saja, sudah cukup untuk kurang lebih 200 ml air hangat. Kemudian tambahkan garam Himalaya. Kenapa garam Himalaya? Tentu saja kita sudah tahu manfaat garam Himalaya. Bisa dicek di video berikutnya nanti. Kemudian tambahkan madu secukupnya atau sesuai selera. Kemudian diaduk-aduk. Setelah bercampur semuanya, langsung saja diminum di perut kosong pada pagi hari ya. Ini adalah resep untuk MAH dan GERD. Semoga bermanfaat. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح يا صاحي كي